Selamat sore saudara kekasih. Jumpa kita dalam program Siraman Kalbu menghantar ke malam yang penuh bahagia dan berkat. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang senantiasa memilih kami dalam nama Yesus menjadi orang yang dikuduskan, yang melayakkan kami untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kerajaan sorga. Perlihatkan firman-Mu yang penuh kuasa itu pada kami. Perdengarkan ke hati kami yang terdalam, menyentuh semua bagian tubuh kami, sehingga menggerakkannya untuk melakukan pelayanan yang memuliakan nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Masih segar dalam iman percaya kita, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia masih bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dengan dia, atau orang-orang yang ganggu atas dia. Yesus yang bangkit itu termasuk murid-muridnya. Thomas yang belum seutuhnya mengimani Yesus, yang bangkit dari antara orang mati, yang sebelumnya disalibkan, yang disamakan seperti orang penjahat di tengah-tengah dunia. Itulah yang dikobarkan oleh Petrus ketika hari Pentakosta, hari ke-50, turunnya Roh Kudus sebagai pengganti Yesus datang bersama-sama orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sekarang masa kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai bapak-bapak, ibu-ibu sehingga mau mendengarkan siraman kalbu ini. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati saya sehingga ada terbuka channel pelayanan siraman kalbu sore hari ini yang bertujuan untuk menyentuh, menyirami kalbu saudara-saudaraku yang gersang hati pikiran, jiwa dan kalbunya ketika mengarungi harinya, ketika mengarungi pekerjaannya, ketika mengarungi sukacitanya atau kesulitannya sepanjang hari. Firman Tuhan datang melawat, firman Tuhan datang menjemput hati yang berontak karena mungkin tidak semua berhasil untuk melakukan pekerjaannya. Hati yang gundah karena mungkin tidak semua tentram, nyaman, dan sejahtera ketika menggunakan waktu kerjanya di kantor, di jalanan, di rumah, atau di mana saja pun, saudara-saudaraku yang kekasih. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan menggerakkan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang punya kuasa yang sangat dinamik itu
mengobarkan kuat kuasanya, membangkitkan semangat dan roh kita bersama, sehingga Bapak Ibu yang mendengarkan siraman kalbu ini menjadi bersukacita ketika disentuh oleh firman Tuhan. Penjelasan yang seperti ini tentang Yesus anak Allah membuat orang banyak terharu, terkesima. Dalam firman Allah ini dikatakan dalam ayat yang ke-37, hal itu membuat hati mereka sangat terharu. Terharu karena khotbah Petrus yang sangat terkenal membuat orang bertobat sampai 3.000 orang memberi dirinya dibaptis dan percaya ambil bagian dalam pemberitaan yang membuat mereka sungguh-sungguh terharu itu. Mereka menjadi alat Tuhan, penyampai berita sukacita dalam nama Yesus yang telah bangkit, naik ke sorga, dan yang telah turun dalam bentuk Roh Kudus menyertai orang-orang yang ada di Yerusalem, menyertai orang yang ada di tempat saudara-saudara dan di tempatku hingga pada saat ini. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk membimbing, mengajari, menghibur, berdoa, mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dalam doa kita, dan semua aktif untuk ikut mengerjakan rencana yang baik yang dipikirkan, yang direncanakan oleh umat manusia di tengah-tengah seantero ini. Lalu orang banyak itu bertanya kepada Petrus, apa Petrus, apa Rasul kami yang kami senangi, yang kami cintai untuk kami berbuat? Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, ditandai, distempel sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus sebagai Tuhan Anak Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu pada ketika itu dikatakan oleh Petrus juga, janji ini adalah kepadamu dan kepada anak-anakmu, dan setelah engkau mau menyerahkan dirimu dibaptis, maka Roh Kudus akan memberikan kamu karunia-karunia roh. Apa yang dimaksud dengan karunia Bapak Ibu? Karunia adalah karis pemberian, pemberian yang spesifik, pemberian yang khusus bagi diriku, pemberian yang khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bersentuhan dengan firman Allah, yang bersentuhan dengan Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus lewat firman-Nya. Ada yang pandai untuk melakukan A, ada yang pintar melakukan B, ada yang sungguh-sungguh mampu lebih hebat dia untuk menata A, ada yang sungguh-sungguh luar biasa lebih mampu memikirkan sesuatu dalam bentuk D. Maka orang semakin kagum atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Petrus menambah ulang, menguatkan ulang, Petrus mengingatkan ulang, Petrus merangkul ulang hati mereka yang mungkin masih ragu dan canggung dan takut, ataupun mungkin masih bingung saat itu. Didampingi, dikuatkan oleh Petrus. Dikatakan oleh Petrus kepada mereka, dirimu diselamatkan, kamu dan semua generasimu yang harus menerima berita keselamatan ini. Di Yerusalem ketika itu dilaporkan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, ada 3.000 lebih orang yang menjadi anak-anak Tuhan, percaya dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, masa kini disebut masa kekuasaan Roh Kudus lewat gereja. Gereja menjadi alat Kristus bersama kekuatan Roh Kudus menyampaikan berita sukacita dalam nama Yesus, menyampaikan berita damai sejahtera, membawa kelepasan bagi orang-orang yang terbelenggu, membuka mata orang yang buta, memberikan kesembuhan kepada hati yang luka, dan memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berita sukacita
yang sekaligus menghilangkan rasa gelisah dan takut di hati dan pikiran saudara-saudaraku, karena sungguh-sungguh secara total mau memberikan hati dan pikirannya dikuasai oleh Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudus yang tertumpah kepada orang percaya yang diperingati pada hari Pentakosta, yang sekaligus ketika itu Petrus berkhotbah menyampaikan berita sukacita itu, senantiasa juga masih menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau datang dalam bentuk Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, yang berkenan membimbing kami, berkenan mengajari kami, berkenan menghibur kami jikalau lara ada meliputi hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang memiliki kuat kuasa itu senantiasa bersentuhan dan mengisi kalbu kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera-Mu, dan itu yang akan terpancar dari dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.